Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa walaupun lewat udara. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema di antara kisah-kisah imam madhab. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kisah seorang ulama besar pencetus madhab Hanafi. Dialah Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim al-Kufi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nu'man ibn Thabit atau dikenal dengan Abu Hanifah, beliau adalah seorang faqihun, alimun, seorang yang cerdas dalam ilmu fikih dan seorang alim. Dan dialah orang yang pertama kali atau satu di antara awal-awal dari 4 madhab yang kita kenal dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, karena dia adalah pencetus madhab Hanafi. Dan Abu Hanifah digolongkan seorang tabi'in. Dia digolongkan kepada seorang tabi'in karena dia juga banyak berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya Abu Hanifah dikatakan berjumpa dengan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dan dikenal waraknya, kemudian juga banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan ada yang mengatakan di antara 4 ulama yang hampir setiap malam menghatamkan Al-Quran, salah satunya adalah Abu Hanifah. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Tamim ibn Aus ad-Dari, salah satunya adalah Abu Hanifah. Hampir setiap malam menghatamkan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya berkisah tentang siapa Nu'man ibn Thabit atau dikenal dengan Abu Hanifah, Thabit ibn Ibrahim, ayahanda Abu Hanifah ini, ada kisah yang menarik untuk kita kaji. Jadi suatu ketika Thabit ibn Ibrahim sedang melakukan safar, perjalanan untuk talabul ilmi. Di tengah jalan dia pun kemudian kehabisan bekal, bahkan kehausan. Begitulah orang-orang dulu. Meskipun jalan yang ditempuh sangat jauh, tapi karena mereka merasakan kelezatan ilmu, maka mereka tidak peduli. Sejauh apapun jarak mereka akan tempuh, walaupun harus menyeberangi sungai, lautan, gunung, yang jelas bahwa di balik itu ada ilmu agama, maka mereka akan merasakan nikmat yang luar biasa. Karena sesuatu yang tidak mungkin kenyang dicari,
dua perkara. Pertama ilmu dan yang kedua harta. Thabit ibn Ibrahim ini suatu ketika kehabisan bekal. Akhirnya kemudian dia mencari sungai untuk minum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia mendapatkan sungai, dengan senangnya dia langsung menuju sungai itu. Kemudian dia minum sepuasnya. Subhanallah, di tengah-tengah dia sedang minum, tiba-tiba kemudian ada buah apel yang sedang hanyut dari hulu ke hilir. Tentu orang yang sedang lapar melihat ada buah yang sedang hanyut di air, maka langsung dikejarnya, kemudian diambil, kemudian dimakan. Tetapi baru separuh buah itu dia makan, dia teringat bahwa buah ini bukan milik dia, pasti ada pemiliknya. Karena waraknya takut itu perkara syubhat, maka Thabit ibn Ibrahim pun kemudian menghentikan makan buah apel itu, kemudian menyusuri sungai itu. Siapa pemilik kebun itu? Setelah dapat pemilik kebun itu, maka dia mencari pemiliknya dan bertanya, siapa man sahib hadal bustan, siapa pemilik kebun ini? Setelah berjumpa, dia meminta agar apa yang dilakukannya, memakan separuh dari buah apel itu, untuk dimaafkan dan dikembalikan separuhnya. Padahal apel itu hanyut dari dahannya, dan kalaupun seandainya tidak diambil, tentu pemiliknya tidak mungkin mendapatkan apel itu, karena sudah berantah kemana hanyutnya. Tapi Abu Hanifah kemudian, bapaknya Abu Hanifah, Thabit ibn Ibrahim ini, meminta keikhlasan agar diikhlaskan apa yang sudah dia makan. Tapi pemilik kebun tidak mau dan mengatakan, saya tidak ikhlas karena buah apelku sudah kau makan. Maka Nu'man ataupun Thabit ibn Ibrahim meminta kepada pemilik apel untuk terus memaafkan dirinya, tapi dia pun tidak mau juga. Sampai pada waktunya kata pemilik kebun itu, baik, kamu kalau ingin dimaafkan perbuatanmu, maka engkau harus menikah dengan putriku. Tapi ingat, putriku cacat, putriku buta, putriku tuli, dan putriku tidak bisa berjalan alias cacat. Kalau kau mau menikahi putriku, maka ku maafkan semua kesalahanmu dan ku ikhlaskan seluruh apa yang sudah kau makan dari buah apel itu. Subhanallah, hanya gara-gara memakan sedikit buah apel disuruh menikahi putrinya yang cacat. Tapi karena Thabit ibn Ibrahim ini merasa bersalah, dia ingin menebus kesalahannya, akhirnya dia pun mau saja dan mengatakan, aku siap menikah dengan putrimu. Maka menikahlah Thabit bin Ibrahim dengan anak dari pemilik kebun tersebut. Padahal sudah jelas-jelas sebelumnya istrinya buta, istrinya tuli, dan calon istrinya juga cacat dan tidak bisa berjalan. Setelah kemudian sah dalam pernikahan, maka Thabit ibn Ibrahim menemui istrinya di kamar. Alangkah kagetnya, rupanya istrinya bukan orang buta, bukan pula orang tuli, apalagi tidak bisa berjalan. Rupanya sengaja ayahnya meminta Thabit bin Ibrahim menikahi putrinya karena merasa takjub, kok ada orang yang jujur di zaman itu. Kalau kejujuran di zaman itu langka, gimana pula kejujuran di zaman sekarang? Jujur loh di zaman itu langka sekali. Itu yang menjadikan kemudian Thabit bin Ibrahim ini ditahan oleh pemilik kebun dan disuruh menikahi putrinya. Maka menikahlah putri pemilik kebun itu dengan Thabit bin Ibrahim. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada keluarga ini karena kejujuran ayahnya Thabit bin Ibrahim dan juga kesolehan istrinya
putri daripada pemilik kebun itu ketika ditanya oleh Thabit bin Ibrahim, kenapa pula ayahmu mengatakan kau buta? Kenapa pula ayahmu mengatakan kau tuli? Kenapa pula ayahmu mengatakan kau pincang? Maka dia mengatakan, adapun ayahku mengatakan buta karena aku tidak pernah melihat yang haram. Adapun ayahku mengatakan aku tuli karena telingaku tidak pernah mendengar yang diharamkan, dan kedua kaki buku belum pernah melangkah ke tempat yang haram. Dua-duanya saleh, suami istri saleh, saleh dan saleha. Maka dari pernikahan keduanya inilah lahir sosok alimin ulama dunia. Lahirlah Nu'man ibn Thabit ibn Ibrahim Al-Kufi rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Abu Hanifah. Lihat, di sini ada pelajaran besar bahwa bagi Anda yang punya anak putri, maka carikanlah jodoh terbaik, karena yang paling paham dengan jodoh putri kita itu orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah hijrah gitu ya. Jangan sampai putri kita itu mencari jodoh sendiri, apalagi mencari jodoh di dalam Facebook, mencari jodoh lewat grup di Instagram, mencari jodoh lewat grup di WA. Jangan mencarikan jodoh seperti beli kucing dalam karung. Carikan, Anda yang mencarikan orang tua, carikan yang terbaik. Doktrin anak-anak wanita Anda dari sekarang, sejak kecil, ya, supaya orang tuanya yang mencarikannya. Sebab kalau seandainya orang tuanya membebaskan putrinya mencari sendiri, maka dia akan mencari sesuka dia. Boleh jadi dia mencari jodoh di pinggir-pinggir jembatan, laki-laki trek-trekan atau apa gitu kan, maka Anda akan menyesal. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mencarikan pasangan putrinya Hafsah, dia datang kepada Abu Bakar, nikahilah putriku. Dia datang kepada Utsman, tolonglah nikahi putriku. Tapi keduanya menolak. Alasannya karena Hafsah pernah disebut-sebut Nabi SAW. Tapi bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mencarikan jodoh untuk putrinya, menunjukkan apa? Yang tahu masalah putrinya itu orang tua. Karena namanya orang tua kan sudah kenyang asam garam, artinya paham kehidupan berumah tangga. Makanya lihat hari ini ketika banyak putri-putri kaum muslimin sesuka hati mereka mencari jodoh, dapat di Facebook lah, dapat di WA, di IG, di macam-macam, dari medsos, media sosial. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru kita bisa saksikan, baru menikah 1 hari sudah selesai, baru menikah 1 bulan sudah amburadul, baru menikah 1 tahun sudah bercerai, macam-macam. Ya, kenapa? Karena tidak didasari dengan agama dan akhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kisah kedua orang tua Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah sendiri bagaimana? Abu Hanifah ini, subhanallah, Allah berikan kecerdasan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada yang lainnya. Cerdas sekali Abu Hanifah ini. Dan itu diakui oleh dunia, oleh para ulama dunia. Lah, Abu Hanifah ini adalah orang yang pertama kali meletakkan fikih. Beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang pertama kali meletakkan usul fikih. Jadi Imam Syafi'i itu usulnya, kalau fikihnya itu Abu Hanifah. Dan itu dikatakan sendiri oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, man arada an yatabahhara fil fiqhi fahuwa iyalun ala Abi Hanifah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang hendak memperdalam ilmu fikih, maka semua orang mengacu kepada fikihnya Imam Syafi'i, kepada fikihnya Abu Hanifah. Ini pengakuan Imam Syafi'i. Karena ada yang mengatakan bahwa lahirnya Imam Syafi'i itu di saat wafatnya Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i lahir ketika itu, di hari wafatnya Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i sendiri, dia sudah menjadi alim, sudah menyerap banyak ilmu daripada Imam Malik. Dia ingin berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi kan sudah meninggal. Akhirnya dia pun tetap nekat ke Baghdad,
kemudian berjumpa dengan murid-muridnya Abu Hanifah seperti Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi, dan Imam Syafi'i sangat takjub dengan kehebatan kedua ulama yang merupakan murid senior daripada Abu Hanifah. Makanya kemudian Imam Syafi'i mampu menjama dua madhab, dua madrasah yang berlainan antara madrasah Imam Malik dan madrasah Abu Hanifah. Karena madrasahnya Imam Malik itu madrasah ahli hadis dan madrasah fatwanya ahli Madinah. Kalau madrasahnya Abu Hanifah berbeda, madrasah ahlul ra'i, lebih banyak menggunakan akal untuk mengambil istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti kemudian keluar dari Quran dan Sunnah. Sebagaimana ada orang yang kemudian di zaman itu sendiri Abu Hanifah difitnah seolah-olah dia suka memelintir Quran dan Sunnah. Bahkan yang terfitnah itu bukan orang-orang biasa. Mungkin bahasa kita bukan orang kaleng-kaleng. Ya, seperti Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala. Imam Auza'i itu tidak pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Tapi karena ada kabar yang sampai kepadanya bahwa di Kufah itu ada orang yang suka memelintir hadis Nabi SAW, maka Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala langsung menyangka bahwa Abu Hanifah itu orang yang gak beres. Sampai suatu ketika beliau mengadakan satu majelis, di situ ada Abdullah ibn Mubarak. Lah, Abdullah ibn Mubarak itu muridnya Abu Hanifah. Jadi sengaja Abdullah ibn Mubarak karena mendengar gurunya mendapatkan cacian dan makian karena dikenal suka memelintir hadis, padahal tidak sebagaimana yang diprasangkakan manusia kepada gurunya. Maka Abdullah ibn Mubarak ini menulis sebuah masail. Jadi dia tulis masail-masail Abu Hanifah. Kemudian setelah itu diberikan kepada gurunya Al-Imam Auza'i. Kata Auza'i, ini tulisan siapa? Tulisan ini sangat indah sekali. Masalah-masalah yang terjawab dari masalah-masalah ini sangat berbobot dan ilmiah sekali. Ini siapa ini? Katanya Abdullah ibn Mubarak, itu tulisannya Nu'man ibn Thabit. Tidak disebutkan Abu Hanifah gitu. Sebab kalau disebutkan Abu Hanifah tentu akan terperanjat Imam Auza'i ini. Ini tulisannya Nu'man ibn Thabit. Kata Imam Auza'i, kalau begitu kamu harus ke Kufah, temui orang ini, kemudian iltizamlah dengan dia. Artinya bermulazamahlah dengan dia, jangan ku tinggalkan. Ini orang cerdas ini. Katanya Abdullah bin Mubarak, ya Imam, kamu tahu nggak Nu'man bin Thabit itu siapa? Dialah Abu Hanifah yang kau katakan suka melintir-melintir hadis itu. Lihat. Jadi memang ketika itu Abu Hanifah difitnah. Bahkan fitnahnya Abu Hanifah yang mengatakan suka memelintir riwayat ataupun hadis Nabi SAW yang akalnya itu sampai kepada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, sampai dipanggil. Ya, jadi sang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu sambil memanggil Abu Hanifah untuk datang ke istana. Kemudian dikatakan, ya Abu Hanifah, betulkah yang aku dengar bahwa engkau sudah meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW dan engkau mendahulukan akal dibandingkan nas? Kata Abu Hanifah, tidak benar itu ya Khalifah. Aku masih berpegang dengan hadis Nabi. Aku masih berpegang dengan perkataan sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya kan? Aku masih berpegang dengan perkataan mereka. Tetapi di bawah mereka, maksudnya sesama tabi'in, kan dia seorang tabi'in, ya aku memiliki pendapat, mereka juga memiliki pendapat. Nahnur rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka juga memiliki pendapat, kami juga memiliki pendapat. Tapi ingat, jangan pula kemudian kata-kata Abu Hanifah ini dijadikan dalil oleh orang sekarang untuk mengatakan bahwa kita ini memiliki pendapat. Mereka para ulama memiliki pendapat. Biarlah ulama berpendapat dengan ulama, dengan pendapat mereka. Biarlah kami berpendapat dengan pendapat kami. Jangan pula dijadikan dalil. Karena banyak orang-orang yang kemudian menjadikan perkataan Abu Hanifah ini dijadikan dalil. Para ulama itu kan mereka beristihad sesuai dengan zamannya. Ya biarlah kami beristihad sesuai dengan zaman kita. Siapa Anda
Anda saja tidak bisa berbahasa Arab, Anda tidak hafal ribuan hadis, Anda tidak faham Quran dan tafsirnya, kemudian menyamakan Anda dengan para ulama. Siapa Anda dengan mereka? Abu Hanifah seperti itu ngomong wajar, karena Abu Hanifah seorang tabi'in. Dia berjumpa dengan para sahabat, dan dia seorang yang cerdas, yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kekuatan ilmu yang luar biasa, dan madhabnya menjadi madhab yang paling berkembang di dunia ini. Sehingga wajar kalau Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Kemudian kata Abu Ja'far al-Mansur ketika itu yang berkuasa, kamu mengatakan seperti itu, mana dalilnya? Maka Abu Hanifah kemudian membawakan dalil tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ketika itu Rasul mengatakan, ya Mu'ad, apa yang akan kau tegakkan hukum di Yaman? Kata Mu'ad, aku akan tegakkan hukum dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, dengan sunnah wahai Rasul. Kalau tidak ada, maka aku akan berijtihad. Maka Nabi SAW memuji perkataan Mu'ad bin Jabal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hanifah ini orangnya sangat wara sekali, betul-betul wara, zuhud dan ahli ibadah. Dia tidak mudah tersinggung orangnya. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ini punya tetangga. Nah, tetangganya ini seorang pemabok. Tetangganya ini tukang mabok, dan kerjanya suka ngesol sepatu. Jadi kalau seandainya dia berangkat pagi, itu dia pulang ke rumahnya itu tengah malam. Orang sudah tidur, dia baru datang. Nanti kalau sudah sampai di rumahnya itu, dia ngambil minuman kemudian mabok. Jadi tidak tidur dia sampai subuh, baru kemudian dia tidur. Namanya orang mabok tentu akan bernyanyi, ya kan? Ucapannya pun pasti tidak jelas apa yang diucapkannya. Akhirnya kemudian tiba-tiba dia mengatakan, adha'uni wa ayyu fatan adha'u liyaumin karihatin wasidadi sugurin. Dia pun mulai nyanyi dan mengatakan, adha'uni, mereka sudah menyia-nyiakan diriku. Wa ayyu fatan adha'u, maka siapa lagi anak muda yang paling sedih yang mereka telantarkan. Kemudian buatlah syair panjang-panjang, ya, nyanyi gak jelas gitu kan, namanya orang mabuk. Terkadang Abu Hanifah di sepertiga malam itu terbangun gara-gara nyanyian anak muda itu. Tapi Abu Hanifah tidak marah, ya. Justru Abu Hanifah menjadikan nyanyian anak muda yang mabok itu dijadikan jambeker dia untuk bangun di tengah malam. Jadi ketika mendengar nyanyian anak muda itu, dia bangun kemudian sholat tahajud. Dan itu bertahun-tahun seperti itu, sampai suatu ketika Abu Hanifah bablas tidurnya sampai subuh, baru dia bangun. Kok nggak ada alarm malam ini, katanya. Biasanya anak muda itu nyanyi, udah ada nyanyi lagi anak muda itu. Akhirnya pagi harinya dicarinya anak muda itu di rumahnya. Rupanya tidak ada. Anak muda itu tidak ada di rumah. Kemudian dicari lagi informasi kemana anak muda itu. Rupanya anak muda itu buat hal, buat masalah, buat case. Akhirnya kemudian ditangkap polisi dan dipenjara. Maka Abu Hanifah kemudian datang ke penjara, kemudian membebaskan anak muda itu. Dan Abu Hanifah ketika membebaskan anak muda itu, dia mengatakan, ya fata, wahai anak muda, apakah aku sudah menelantarkan dirimu? Kata anak muda ini, siapa kamu? Ya, saya adalah tetanggamu yang kau selalu berteriak-teriak, adha'uni wa ayyu fatan adha'u, mereka semua menelantarkan diriku, maka anak muda siapa lagi yang paling sedih dan menyedihkan yang mereka tinggalkan? Ya fulan, aku tidak meninggalkan dirimu. Akhirnya kemudian Abu Hanifah menebus anak itu. Dan setelah itu anak itu menjadi taubat dan menjadi murid Abu Hanifah. Bahkan murid yang khusus bagi Abu Hanifah, menjadi ulama besar. Bayangkan ya, itulah bagaimana muamalah Abu Hanifah. Mungkin kalau kita di posisi Abu Hanifah, tetangga kita genjreng-genjreng gak karu-karuan,
mungkin kita akan marah gitu ya. Paling tinggi kita akan ngomong gitu, udah bang kita pindah aja di rumah ini, ya kan? Nggak beres ini punya tetangga. Tapi Abu Hanifah tidak. Dia tetap sabar dengan gangguan tetangganya dan dia ambil hikmah positifnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun tingginya ilmu Abu Hanifah ini, tapi Abu Hanifah ini orangnya tawadhu. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ini hendak cukur rambut, ya. Datanglah dia ke halak tukang cukur itu. Kemudian dia duduk. Dia diam saja. Ya. Rupanya halak ini orang saleh. Tukang cukur ini orang saleh, pahamlah sedikit-sedikit tentang agama. Abu Hanifah diam saja. Kata tukang cukur ini, wahai fulan, sebaiknya saya ambil rambutmu sebelah kanan dulu. Kata Abu Hanifah, emang kenapa? Pura-pura bego. Ya, karena Nabi SAW yang menyuruh yu'jibuhu tayammun, didahulukan yang kanan-kanan. Maka Abu Hanifah takjub. Jadi setiap perlakuan tukang cukur kepadanya dia catat. Sampai ketika setelah selesai dicukur, kata tukang cukur ini, wahai tuan, ambillah berwudu, sholatlah 2 rakaat. Ya. Jadi Abu Hanifah ini makin takjub dan mengatakan, ya fulan, wahai tukang cukur, kau belajar dari mana? Kata tukang cukur, aku belajar pada seorang alim yang melintas di sini. Dia mengajariku seperti ini dan aku memberitahu dirimu. Tapi tetap Abu Hanifah tidak mengatakan saya Abu Hanifah. Tapi dari situ kata Abu Hanifah, aku keluar dari tukang cukur, aku berhasil mengumpulkan 30 lebih masail fiqhiyah. Dan aku mengambil istifadah dari situ. Subhanallah. Seorang alim gitu ya, ngambil faedah dari tukang cukur. Terkadang kita ini tidak, kita ini merasa sombong kadang-kadang. Ya, kadang merasa kita lebih tahu, lebih alim, kadang-kadang mungkin lebih senior, yang lain masih junior gitu ya. Kadang-kadang kita ini meremehkan. Maaf gitu, kadang-kadang di kajian-kajian karena merasa sudah senior mengenal sunnah, yang lain itu masih junior. Kadang-kadang yang senior tidak mau ngaji. Kenapa antum tidak hadir di kajian? Itu diulang-ulang Ustaz itu. Saya sudah dengar sejak 10 tahun yang silam. Sombong. Ada orang-orang yang sombong seperti itu. Merasa senior, ya biarlah yang ngaji itu yang baru-baru aja. Kami sudah lama katanya. Nah, siapa anda? La haula wala quwata illa billah. Abu Hanifah mengambil istifadah dari tukang cukur. Lo bayangkan. Jangan sombong terhadap ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang lucu lagi, Abu Hanifah ini dipanggil oleh Abu Ja'far Al-Mansur untuk jadi qadhi. Tapi dia menolak. Dan begitulah para ulama. Apabila diberikan jabatan menolak. Beda dengan ulama sekarang ya. Kalau dijadikan ini itu langsung mau gitu ya. Ulama dulu tidak mau. Bahkan Abu Hanifah mengatakan tidak. Kata Abu Hanifah kepada Abu Ja'far Al-Mansur, saya ini tidak layak. Tidak layak jadi qadhi. Saya ini masih jahil. Ya. Kemudian kata Abu Ja'far Al-Mansur, kadzabta ya Abu Hanifah. Engkau berdusta wahai Abu Hanifah. Katanya Abu Hanifah, ya Abu Mansur, kalau aku jadi qadhi sekarang, layaklah seorang qadhi itu pendusta? Kalau aku jadi qadhi, layakkah seorang qadhi pendusta? Karena engkau yang mengatakan kadzabta, kau dusta. Ya. Kalau aku jadi seorang qadhi, berarti aku ini seorang qadhi pendusta. Dan aku kalau seorang jujur, ya tolonglah, samihni, maafkan aku tidak mau jadi qadhi. Akhirnya kemudian marah Abu Ja'far Al-Mansur. Dari sebab itulah maka Abu Hanifah dipenjarakan dan disiksa dalam penjara. Tapi karena takut dia mati di penjara, kemudian terjadi demo besar-besaran, akhirnya dibebaskan. Tetapi dilarang untuk mengajarkan ilmunya. Dan begitulah para ulama terkadang diberikan ujian seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tentang kecerdasan Abu Hanifah. Jadi suatu ketika Abu Hanifah ini didatangi oleh orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini datang kepada Abu Hanifah. Kemudian di tangan mereka pedang-pedang terhunus, meminta fatwa kepada Abu Hanifah. Bahkan mengancam kalau Abu Hanifah tidak memberikan fatwa, maka lehernya lepas, dipenggal.
sama orang-orang Khawarij ini. Nah, orang Khawarij ini kita tahu bahwa pemahamannya adalah mengkafirkan para pelaku dosa besar kan. Orang Khawarij itu kan salah satu pemahamannya adalah mereka mengatakan bahwa para pelaku dosa besar itu kafir di dunia. Jadi para pezina itu kafir, peminum khamar itu kafir, para penjudi itu kafir, pendusta itu kafir, ghibah itu kafir. Di akhirat masuk neraka dan tidak akan keluar karena dia kafir. Itulah pemahaman orang Khawarij. Mereka mengkafir-kafirkan para pelaku dosa besar. Jadi mereka datang kepada Abu Hanifah, bertanya soal 2 jenazah. Mereka mengatakan, ya Abu Hanifah, bagaimana menurutmu tentang 2 jenazah? 1 jenazah pemabuk, 1 jenazah pezina. Sebenarnya orang-orang Khawarij ini memancing. Kalau seandainya Abu Hanifah mengatakan bahwa jenazah itu mukmin di dunia dan di akhirat dibawa kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, dia bisa masuk surga, tentu Abu Hanifah sudah lepas lehernya itu, karena sudah bertentangan dengan pemahaman Khawarij. Tapi Abu Hanifah ini cerdas. Ketika orang Khawarij mengatakan, ya Abu Hanifah, bagaimana menurutmu tentang 2 jenazah ini? Yang 1 peminum khamar, yang 1 pezina, dan sudah hamil. Maka Abu Hanifah pura-pura tidak dengar perkataan orang itu, pura-pura nggak mendengar pertanyaan yang dilontarkan orang Khawarij, dan mengatakan, apa maksudmu? Jenazah orang Yahudi. Kata orang Khawarij, bukan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, apa tadi? Jenazah orang Nasrani. Kata orang Khawarij, bukan. Kemudian Abu Hanifah mengatakan, apa tadi? Jenazahnya orang Majusi. Kata orang Khawarij, bukan. Lalu jenazahnya siapa? Katanya orang Khawarij, ini jenazahnya Muslim, tapi dia pezina, yang satunya peminum khamar, kemudian meninggal. Apakah kami harus menyolatkan? Kata Abu Hanifah, lihat, kalian sudah mengakui dia jenazah seorang Muslim. Aku tanya Yahudi bukan, aku tanya Nasrani bukan, aku tanya yang Majusi bukan. Kau bilang mengatakan ini jenazah Muslim yang mabuk, yang berzina, artinya kau akui dia Muslim. Ya solatkanlah, kan gitu ya. Lihat bagaimana Abu Hanifah, ya, cerdasnya mengembalikan pemahaman yang sesat orang-orang Khawarij itu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan suatu ketika datang orang ateis. Ada 2 kisah tentang orang-orang ateis ini, orang-orang mulhid ini kepada Abu Hanifah. Kisah yang pertama, jadi ketika Abu Hanifah sakit menjelang ajalnya, itu datang orang ateis dan datang kepada Abu Hanifah mengatakan, Aina Allah ya Abu Hanifah? Di mana Allah wahai Abu Hanifah? Ya, kata Abu Hanifah, Allahu fis sama, Allah di langit. Kata orang ateis, apakah kau melihat Allah? Kata Abu Hanifah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apakah engkau menyentuh Allah? Kata Abu Hanifah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apakah engkau mendengar, melihat Allah Azza wa Jalla? Kata Abu Hanifah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya dibawa ke panca indera. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan, sekarang saya akan bertanya balik kepadamu, apakah kau punya akal? Ya. Apakah akalmu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Apakah akalmu bisa disentuh? Tidak bisa disentuh. Apakah akalmu ada? Ada. Lalu bagaimana? Di mana akalmu? Tidak tahu. Ya. Di sini Abu Hanifah mengatakan bahwa sebagaimana kau katakan aina Allah, di mana Allah, itu sama dengan mengatakan di mana akalmu. Sebagaimana Allah tidak bisa disentuh, akalmu tidak bisa disentuh. Sebagaimana engkau tidak bisa melihat Allah, engkau juga tidak bisa melihat akalmu. Apakah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, kemudian tidak diyakini bahwa Anda punya akal? Ya, seolah-olah Abu Hanifah mengatakan, ya, memang Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, bukan berarti tidak ada Allah. Itu maksudnya. Ya. Makanya suatu ketika orang-orang Sumaniyah datang kepada Abu Hanifah menantang debat tentang ketuhanan. Intinya orang-orang ini mengingkari adanya Tuhan. Kata Abu Hanifah, kalau kita berdebat berdua seperti ini, nggak ada solusinya. Bagusnya kita berdebat di hadapan hakim, biar ada pemutus.
Akhirnya orang-orang Sumaniyah pun mengatakan kepada Abu Hanifah, ya sudah, kalau begitu kapan perdebatan kita mulai? Abu Hanifah, besok. Akhirnya kemudian sepakatlah mereka akan berdebat di hadapan hakim. Rupanya orang-orang Sumaniyah itu lebih dahulu datang, dan Abu Hanifah itu telah datang. Harusnya Abu Hanifah datang jam 8, anggaplah seperti itu. Dia datang pula jam 1. Ya, artinya sudah telat lama, membuat marah meradang orang-orang Sumaniyah dan mengatakan, ya Abu Hanifah, bukankah kau yang mengatakan besok kita datang pagi-pagi, kenapa kau pula datang siang? Kata Abu Hanifah, tidak demikian. Tadi sewaktu aku jalan kemari, aku melihat ada peristiwa yang luar biasa menakjubkan. Aku melihat ada satu pohon tumbang sendiri, kemudian terpotong-potong sendiri, kemudian terikat sendiri, kemudian masuk kapal sendiri, kapalnya berjalan sendiri, kemudian masuk pasar sendiri, kayunya terjual sendiri. Kata orang-orang Sumaniyah ini, kadzab, dusta kamu. Artinya bahwa kalau kayu itu tidak mungkin tumbang kecuali ada yang numbang, kalau kayu tidak mungkin terpotong kecuali ada yang motong, kalau kayu tidak mungkin terikat kecuali ada yang ikat, kalau kayu tidak mungkin naik ke perahu kecuali ada yang angkat, kalau perahu itu tidak mungkin berjalan kecuali ada yang nyetir, kalau seandainya masuk pasar tidak mungkin kayu terjual sendiri kecuali ada yang jual dan ada yang membeli. Bagaimana alam semesta ini? Ya, nggak mungkin bulan tiba-tiba ada, gunung tiba-tiba ada, langit tiba-tiba ada. Dengan sendirinya sebenarnya Abu Hanifah sudah mematahkan hujah orang-orang ateis itu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya banyak kisah-kisah Abu Hanifah yang bisa kita petik bagaimana kecerdasan beliau, baik menghadapi orang-orang ateis, menghadapi ahlul ahwa wal bidah gitu kan. Tapi karena waktu juga yang kurang, maka insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kita buat tanya jawab saja, dan saya kembalikan ke moderator, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fiik Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi kami baik secara langsung melalui line telepon di 0811 777 0106 atau juga di 081808 108 106. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, baik melalui SMS atau juga melalui WhatsApp. Baik Ustadz, rupanya ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Ismail di Batu Aji, Ustadz. Apakah mazhab Abu Hanifah juga banyak di Indonesia seperti pengikut mazhab Imam Syafi'i di Indonesia, Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Mazhab Abu Hanifah tersebar di banyak negara. Jadi kalau kita lihat tentang tersebarnya mazhab Abu Hanifah itu lebih banyak di daerah-daerah luar. Kalau di negeri kita mungkin tidak terlalu banyak, karena negeri kita ini umumnya bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau di Mesir, di Syam, di Irak, di Wara'in Nahar, daerah Maroko sana gitu ya, itu sangat menyebar sekali mazhab Hanafi sampai hari ini. Bahkan di daerah Afrika ya, itu juga menyebar sekali mazhab Abu Hanifah ini, karena memang mazhab Abu Hanifah ini mazhab yang paling besar di dunia ya, sampai hari ini paling besar penyebarannya gitu ya, dibandingkan mazhab-mazhab yang lain, termasuk juga mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali. Dia paling banyak pengikutnya. Tapi kalau daerah Asia seperti negeri kita ini memang lebih banyak kepada mazhab Syafi'i. Dan sebenarnya kalau kita melihat Imam Syafi'i ini ada kelebihan, karena dia yang menggabungkan dua madrasah, antara madrasah
Imam Malik yang cenderung saklek bahasa kitanya, karena hanya mengambil hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa ulama Madinah gitu ya. Sampai-sampai suatu ketika Abu Hanifah itu pernah ditegur oleh Imam Malik. Jadi Abu Hanifah datang ke Mekah dalam rangka haji, kemudian berjumpa dengan Imam Malik. Nah, ketika itu Imam Malik bertanya soal menjamak sholat. Kenapa Anda menjamak sholat ketika hujan? Bukankah tidak ada dalilnya? Ya. Maka kata Abu Hanifah, bukan begitu hai Malik. Di Madinah tidak ada hujan. Di Irak banyak hujan katanya. Kalau kami kemudian tidak menjamak gara-gara hujan, setiap datang waktu sholat basahlah kami gitu. Bahasanya seperti itu. Intinya bahwa terjadi perdebatan antara Imam Malik dan Abu Hanifah. Dan akhirnya Abu Hanifah mampu mengalahkan argumentasi Imam Malik, dan disitulah Imam Malik takjub dengan Abu Hanifah ketika dia bertanya, kenapa engkau tidak mengambil fatwa ahli Madinah yang merupakan fatwa-fatwa para sahabat Rasul? Kata Abu Hanifah, emang berapa jumlah sahabat yang ada di Madinah itu? Anggaplah 100 sekian para sahabat. Nah, yang meninggal di Madinah berapa? Lalu sisanya kemana? Akhirnya dari situlah Imam Malik memuji Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i ini luar biasa, dia menggabungkan dua madrasah. Jadi madrasah ahli hadis yang merupakan madrasahnya Imam Malik, dan madrasahnya Abu Hanifah yang merupakan madrasah ahlul ra'i. Karena Imam Syafi'i itu juga muridnya Abu Yusuf dan juga Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang merupakan dua murid seniornya Abu Hanifah dan menyerap kedua ilmu dari Abu Hanifah. Maka dia gabungkan. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i meletakkan satu usul yang disebut dengan usulul fikih. Dialah yang pertama kali mengarang kitab usulul fikih, ya, atas permintaan Al-Mahdi. Ketika itu maka Imam Syafi'i mengarang satu kitab namanya Ar-Risalah. Dari sebab itulah maka Imam Syafi'i disebut pembaharu umat. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwa Islam ini setiap 100 tahun sekali akan datang orang yang memperbaharui umat. 100 tahun pertama diutus Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun kedua diutus Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Artinya kalau bertanya perkembangan mazhab Hanafi di Indonesia ya tidak banyak, tapi ada, ya, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat di Maroko atau di negeri-negeri yang lainnya, maka perkembangan mazhab Hanafi itu luar biasa berkembang dibandingkan mazhab Syafi'i kalau ukurannya dunia, ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan fikih ini Ustaz, dari Ummu Agung di Surabaya. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz, bolehkah bila di waktu datang bulan membaca Al-Quran yang ada di handphone Ustaz? Syukran Ustaz. Ya sudah, alhamdulillah. Bolehkah seseorang ketika haid membaca Al-Quran? Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yadhkuru ala kulli ahyani. Nabi SAW senantiasa berzikir pada setiap saat. Artinya zikir itu dianjurkan pada kondisi apapun, termasuk dalam kondisi haid. Ya. Artinya orang haid itu jangan sampai kemudian terhindar dari zikir karena bahaya. Ya kan, sudah tidak sholat, tidak zikir lagi, nanti takut diganggu syaitan. Maka tetap berzikir. Pertanyaannya, bagaimana dengan membaca Quran? Ulama mengatakan bahwa tidak ada khilaf kalau yang dimaksud membaca Quran itu dari hafalannya. Ya, jadi ulama tidak ada khilaf kalau membaca Quran dari hafalannya boleh. Seorang yang haid membaca Quran dari hafalannya. Yang jadi khilaf para ulama itu adalah ketika dia membaca Quran dari mushaf. Ya, karena ada permasalahan, boleh nggak memegang mushaf saat haid? Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, gitu kan? Ya, sebaiknya tidak memegang mushaf. Tapi apakah kemudian handphone itu bagian daripada mushaf? Ini jadi masalah gitu ya. Apakah handphone itu juga sama dengan mushaf? Tentu akan beda, mushaf dengan handphone gitu ya. Ya, wallahu a'lam.
Apakah boleh seseorang kemudian membaca Quran dari handphone? Anak kira tidak ada masalah karena handphone itu bukan mushaf gitu kan. Tapi sebaiknya kalau memang Anda punya hafalan, maka ambillah yang keluar daripada perselisihan para ulama, ya maka membacalah Al-Quran dari hafalannya atau dengan berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, kalau dari nomornya nampak nomor Singapura nih Ustaz ya. Yeah. Plus 658155 sekian-sekian. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bila kami menghadiri kajian dan belum pandai serta belum paham bahasa Arab, tapi kajiannya selalu dengan bahasa Arab, pembahasan dalam kitab-kitab, sehingga kami sulit memahaminya. Macam mana kajian awal bagi kami yang belum begitu paham ini Ustaz? Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Dalam belajar itu kan ada tadarruj namanya, ada tingkatan-tingkatan. Seperti kalau Anda ingin memulai belajar agama serius gitu ya, namanya kalau kita bicara akidah, kan ada kitab-kitab pemula. Ada kitab-kitab pemula dulu seperti diambil dari, mungkin kalau kitab-kitab ulama ini seperti Ushulus Salasah, Qawaidul Arba'. Terkadang aneh, ada sebagian pemula itu baca kitab aja tidak bisa, ya, tetapi ngajinya sudah tinggi gitu kan. Itu namanya man akhadha jumlatan faqadal jumlah, kata ulama itu. Siapa yang mengambil semuanya maka hilang semuanya. Kan ada tuh orang yang bahasa Arab aja nggak bisa, usul nggak bisa, mustalah juga nggak bisa, nahwu sharaf aja nol. Kadang-kadang ingin belajar akidah itu yang tinggi, yang dipelajari akidah wasitiyah, akidah Tahawiyah, Qawaidul Muslah. La haula wala quwwata illa billah. Anda ini mau belajar yang kecil-kecil dulu. Qawaidul Arba' dikuasai dulu, Ushulus Salasah dikuasai dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Kadang-kadang ada sebagian orang itu, ya wallahu a'lam niatnya apa gitu. Tetapi kan dalam belajar itu kan ada tadarruj. Ya, dan seorang ustadz pun begitu, harus cerdas. Tidak semua kitab diajarkan gitu ya. Dan lihat mad'u di hadapan kita ini siapa. Ya, belum tentu Anda ajarkan kitab-kitab besar mereka paham. Mereka tidak bisa apa-apa kadang-kadang. Suruh baca kitab, baca pelengap-pelengok, nggak paham kadang-kadang ya. Maka seorang ustadz pun harus bijak gitu ya. Ambil yang paling mudah untuk diajarkan ke orang, supaya orang itu dapat ilmu yang kita sampaikan. Dan murid pun jangan terlalu kemudian pengen cepat naik gitu kan. Padahal Anda belum bisa mempelajari dasar, tapi Anda sudah naik duluan ibaratnya. Anda tidak bisa apa-apa, belum apa-apa sudah naik duluan. Maka saya anjurkan dalam belajar itu tadarruj. Kalau Anda memang tidak bisa berbahasa Arab, dia cari berbahasa Indonesia, kajian-kajian berbahasa Indonesia, dan ambil materi-materi rendah dulu, materi-materi yang mudah dulu. Begitu nasihat para ulama, seperti yang nasihatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi ada kitab-kitab pemula, itulah yang diajarkan dulu. Jadi kalau Anda hadir di majelis yang berbahasa Arab, Anda tidak bisa bahasa Arab, lalu apa faedah yang Anda akan dapatkan? Paling ya faedah bermajelis saja, Anda dapat pahala karena hadir di majelis ilmu. Tapi kan ilmu pengetahuan Anda tidak dapat. Maka saya sarankan ya Anda cari ustadz-ustadz yang berbahasa Melayu gitu ya, supaya Anda lebih banyak faedahnya. Ya, ilmu yang Anda dapati itu lebih, bukan hanya sekedar hadir di majelis ilmu, tapi juga dapat ilmu. Ya, wallahu a'lam.